orang alim tak teratur lebih lebur. Bila si jahil ibadah ngawur, keduanya menjadi fitnah, menimpa ganas di dunia, atas yang mengikutinya sebagai dasar peri agama. Dengan belajar pula, hendaklah diniati untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. Belajar jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, kenikmatan dunia ataupun kehormatan di depan sultan dan penguasa-penguasa lain. Muhammad Ibnul Hasan berucap, andaikan seluruh manusia itu menjadi budak belianku, niscaya kumerdekakan seluruhnya dan bebaskan dari kekuasaanku, kelezatan dan hikmah ilmu. Siapa saja telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan harta benda dunia. Syekhul Imamil Ajal Ustadz Kawamuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Asyofar Al-Ansori membacakan kami syair Imla Abu Hanifah. Siapa saja gerangan menuntut ilmu untuk hari kemudian, untuklah dapat keutamaan anugerah Allah penunjuk jalan. Aduh saja merugi penuntut ilmu dan suci hanya buat sesuap nasi dari hamba ilahi. Tetapi jikalau dalam meraih keagungan itu demi amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri, maka diperbolehkan sejauh batas telah dapat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Ini masalah tata cara kita dalam belajar agar apa yang kita kaji ini mendapatkan maslahat manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kemanfaatan itu tidak hanya di dunia saja, bisa berusaha bagaimana bisa mendapatkan kemanfaatan juga pada saat berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita aktivitaskan dalam setiap perilaku dan perbuatan kita di muka bumi ini senantiasa membawa kita keselamatan dunianya dan juga keselamatan di akhirat. Dalam pasal yang kedua dijelaskan, paslun bermulai ini suatu pasal fi niyati fi halil taklim, di dalam urusan niat, di dalam waktu belajar, fi halil taklim, di dalam tingkah belajar. Summa la budda lahu, summa la budda, kemudian diwajibkan. La budda itu la itu tidak, buddha ya, tidak boleh tidak. Jadi kalau tidak boleh tidak artinya apa? Tidak boleh tidak, harus. Ini nggak boleh enggak, pokoknya harus. Nah gitu ya, itu berarti wajib. La budda, tidak boleh tidak. Lahu bagi si penuntut ilmu min niyatin fi zamani ta'lim ta'lim. Ya, ta'limul ilmi. Di dalam zaman mencari ilmu itu wajib bagi seorang pencari ilmu itu adalah niat. Ini pokoknya semua. Semua perilaku manusia itu pokoknya ada di pada niat. Baik niatnya lurus, maka baik juga hasilnya. Kalau niatnya buruk, maka buruk pula hasilnya. Maka ketika kita ingin ngaji atau mencari ilmu itu dalam urusan akhirat, ilmu agama, jangan sekali-kali kita niat itu hanya untuk biar jadi ustaz. Tidak boleh. Berarti ini niatnya hanya sebatas kepentingan dunia ini saja. Untuk ilmu biar banyak dikenal orang. Nah, ini itu termasuk salah satu niat yang salah. Jadi mahiyatul ilmi itu niat ilmu, niat mencari ilmu itu dengan cara apa? Ditata hatinya, menghilangkan kebodohan, mencari sesuatu yang belum tahu agar tahu karena Allah, mencari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu karena Allah. Dan carilah sesuatu yang kita cari ini sebatas butuh. Jadi ilmu yang kita cari itu adalah sebatas kita butuh. Butuh apa? Ya butuh itu tersebut. Kita butuh ibadah, kita butuh Allah, kita butuh
Jadi senantiasa di bawah naungan syafaat, didapatkan cinta kepada Allah. Bagaimana? Ya cari ilmunya. Apa yang kita tuju, itulah yang kita raih. Ini aja mainnya ilmu. Di zamanin idniyatul asli fi jami'il af'ali. Ini asalnya, pokoknya semua pekerjaan itu adalah niat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar kepada kita innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal manusia itu tergantung niat. Ya. Niat. Apa sih niat itu? Ini harus hafal nih, ya. Hadis Batawi Sa'diyah ini kudu hafal arti niat. Jangan sampai niat itu hanya cuma bisa diucap tapi nggak ngerti apa sih niat itu. An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. An-niyatu qasdu syai'i. Nih bayangannya. Perhatikan. An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah qasdu syai', ya. Menyengaja sesuatu muqtaranan bi fi'lihi, dengan dibarengi pekerjaannya. Ini niat baru. Satu contoh, kita pengen nyapu. Kalau diniatin dapat pahala, kalau nggak diniatin nggak dapat apa-apa. Cuma dapat lantai bersih. Gimana diniatin? Niat saya nyapu karena Allah. Aktivitas kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali agar mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah sertai niat semua. Karena ini adalah aslu pokoknya perbuatan, ya. Hiyal aslu fi jami'il af'ali fi qailihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Hadis sahih. Ini pokoknya pekerjaan, pokok intinya. Maka bagaimana ibarat kata semua bisa menjadi nilai ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, semua jadi ibadah. Bagaimana caranya agar semua menjadi nilai-nilai ibadah? Caranya adalah dengan disertai niat. Niatnya karena Allah. Pokoknya semua aktivitas kita niatin ujung-ujungnya selalu dengan kalimat lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Ini ya, ini pokok masalahnya. Kalau niatnya salah ya salah. Kalau niatnya baik bakal baik hasilnya. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabina amalid dunya bi surati amalil akhirah, ya. Kabina amalin yusarri tasawwaru bi suratil a'malid dunya. Tasawwaru bi suratil a'malid dunya, ya. Berapa banyak amal dengan gambaran amalan dunia, ya, itu menjadi amal baik. Ya, kalau jelas hadisnya yang lengkap adalah kamina amalid dunia bi surati amalil akhirah, ya, bisu'in niyatin. Wa kamina amalil akhirah bi surati amalid dunia bi husni niyatin. Nah, ini paling pentingnya, perlu digaris bawahi, tapi jangan bolak balik nih hadis. Kamin amalid dunya bisurati amalil akhirah bisu'in niyatin. Wa kamin amalil akhirah bisurati amalid dunya bi husni niyatin. Berapa banyak amalan dunia, ya, dengan gambaran amalan akhirat sebab buruknya niat. Berapa banyak amalan dunia, jadi amalan dunia saja dengan gambaran amalan akhirat, kelihatannya kayak amalan akhirat. Ngaji, amalan apa? Ngaji nih kayak gini nih, amalan apa nih?
akhirat, ya kan? Tapi itu jadi amalan dunia saja. Karena apa? Buruknya nih. Kalau kita niatnya buruk, ya udah besar. Sholat, amalan apa? Akhirat, ya. Gambarannya amalan akhirat. Tapi menjadi amalan dunia. Kenapa sebabnya? Karena buruknya niat dia sholat karena takut dia sholat karena pengen dilihat orang. Nah, ini niatnya. Maka ditata niatannya. Akhirnya, ya, di dalam sholat itulah akhirnya mulai. Kapan awalnya niat sholat? Kapan awalnya sholat? Takbiratul ihram. As-sholatu awwalu bitakbir wa takhiru bis-salam. Salat itu adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, berarti kalau tadi an-niyatu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, niat itu menyengaja sesuatu dengan dibarengi pekerjaannya. Pekerjaannya salat, awalnya salat adalah takbir. Pas kita takbir, kita niat. Maka kata Sayyidina Ali, di dalam takbiratul ihram saja kita sudah pas karena Allah, kesononya insya Allah terhitung pahala. Jadi khususnya kita pada saat takbiratul ihram, maka sebelum kita melaksanakan sholat itu buang dulu pikiran semuanya dulu. Ya, tinggalin dulu semuanya. Ini beban nanti buat kita menghadap Allah. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat takbiratul ihram, Allah, ini hati ngomong langsung. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Kalau jadi makmum karena Allah. Niatnya. Muqtaronan bi fi'lihi. Kapan sih niatnya itu? Adalah pada saat mulai lapat alifnya lapat Allah dan rohnya lapat akbar. Di antara itulah kita niat. Allah kan muqtaronan katanya tadi. Bebarengan, berbareng. Karena muqtaronan di sini masalahnya. Terus wudu. Kapan kita niat? Ya muqtaronan. Jangan awal itu doa dari Allah, doa kepada siapa dari Allah. Muqtaronan. Kapan awalnya kita wudu? Ya ini pada saat kita membasuh wajah, itulah kita awal niat. Berarti niatnya pada saat kita membasuh wajah. Karena wajibnya wudu itu adalah membasuh wajah yang pertama. Bukan mengusap dua tangan, bukan nyuci tangan sunnah. Ya, nyuci tangan ini sunnah. Yang wajib pas wajah. Ya. Baru kita di situ, maka afdhalulnya wudu itu deketin sama keran. Mukanya deketin sama keran agar apa? Biar muqtarona. Biar bisa bareng. Nawaitu wudu atau nawaitu wudu lillahi ta'ala. Yang namanya wudu udah pasti rafil hadas. Ya asghar, yang namanya wudu itu udah jelas membersihkan hadas kecil. Walaupun kita niat dengan niat saya wudu karena Allah cukup. Nah itu niat. Nah pada saat ngaji gimana niatnya? Nah pas berangkat kan, pas mulai begitu kita sudah duduk, kiai udah datang buka buku. Nah itu udah mulai ngaji, ya usul ngaji. Ngalap berkah, ngalap ridho, ngalap kebenaran, menghilangkan sebuah kebodohan karena Allah. Niatnya. Nah bagaimana? Lalu pada saat mau berangkat, nah kalau berangkat Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dia niat saya berjalan melangkah menuju mencari ilmu karena Allah. Baru perjalanannya udah wudu nih. Mulai ngajinya lagi, niat lagi muqtaronan, bebarengan. Tapi sebagian ulama mengatakan pas kita berangkat jalan mencari ilmunya itu niat semua udah mencakup sampai kepulangan kita sudah niat semua.
Ini ya, ini niat. Karena ini pokok ya, pokok seluruh pekerjaan atau ibadah itu adalah niat. Wa kamina amalil akhirah bi surati amali dunya bi husnin niyati. Dan banyak sekali amalan-amalan akhirat, pahala akhirat dengan gambaran amalan dunia sebab bagusnya niat. Nyapu amalan apa? Dunia. Ya, ngepel, nyuci, masak itu amalan dunia. Main bola, apapun jadi amalan dunia. Tapi bisa mendapatkan pahala di akhirat bi husnin niyatin sebab bagusnya baiknya niat, baiknya kita. Baik buruknya niat, bakal buruknya hasil. Jadi hasilnya itu bagaimana awalnya, endingnya itu bagaimana awalnya. Tapi ending ini inti akhir. Nah, banyak sekali ibarat kata ngaji di pondok banyak sekali karena niatnya semua salah, akhirnya pulangnya berantakan semua. Itu niat yang rapi, dilihat kita Allah. Nih, ya. Jadi pokok awal adalah niat. Rasulullah SAW kami amal bi yatasawwaru bi surati amali dunya summa ya yasiru ya bi husnin niyat wa man amalan akhirah min amalil akhirah wa kam min amali yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru ya min amali dunya bi su'in niyat. Kelihatannya kayak malah itu mendapatkan cuma pahala dunia saja, nggak dapat apa-apa karena buruknya niat. Tapi yang tadi itu yang pertama, dia beramal amalan dunia, kerjaannya kayak kerjaan dunia, tetapi mendapat pahala akhirat karena bagusnya niat. Nah, ini banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat yang karena buruk niatnya maka menjadilah amalan dunia. Nah, ini niatan baik dan buruk. Wa yanbaghi dan sayyidiyanya ayyanwiya muta'allimu bil talabil ilmi ridha Allah. Nah, dan setidaknya sayyidiyanya hendaklah berniat siapa orang yang mencari ilmu dengan niat ridha Allah wa daril akhirah, mencari ridha Allah dan membuat rumah di akhirat, bangunan di akhirat. Ini hati. Jadi niatnya mencari ridha Allah dan darul akhirah. Darul akhirah itu darul itu bisa rumah ya. Darul akhirah, rumah di akhirat nanti biar bahagia. Karena khawatir kita malah nanti kelihatannya soal kita nanti ahli ibadah, gak taunya kita malah jadi muflis, bangkrut. Muflis itu bangkrut. Ya. Dia meninggal dengan membawa amal puasanya, amal zakatnya, amal ngajinya, amal sholatnya, akhirnya bangkrut, gak ada apa-apanya, neraka. Kenapa? Karena semuanya tidak tertata dengan rapi hatinya, niatnya. Terus apalagi? Ya, wa izalatul jahli anin nafsi, dan menghilangkan izal itu adalah menghilangkan, ya, memberkahkan, menghilangkan kebodohan. Jadi untuk menghilangkan kebodohan. Maka tadi ya dan niat saya menuntut ilmu karena Allah untuk menghilangkan kebodohan, atau karena Allah, karena ridha Allah untuk menggapai. Jadi tiga hal ini niat yang harus penting buat kita, buat kebahagiaan akhirat, buat mencapai ridho. Makanya kiai yang mulia apa, mohon maaf, sampai udah tua masih belajar. Dan itu apakah benar punya? Enggak, dia udah pintar dong kiai. Apa yang dicari? Ridho Allah. Dia menggapai keridhaan Allah itu melalui ridhonya kiai.
Kenapa? Karena ridhonya Allah, ridho orang tua lah. Kalau seumpama orang kiai ya, itu kira-kira udah punya orang tuanya masih ada nggak? Udah nggak ada, makanya dia mencari orang tua pengganti, yakni kiainya. So kita lihat di pondok pesantren Buya Damiyati itu rata-rata kiai semua, ngaji masih, kiai masih ngaji. Cuman apa? Nyari ridho Allah. Ridhonya Allah, ridho orang tua. Ketika orang tua kita masih ada, gapailah ridhonya mencapainya. Namun apabila kita sudah tidak bersama orang tua, gapailah ridho Allah melalui diri kiai. Jangan malah kita bingung. Kita di pondok nyari ridho orang tua, kita di rumah nyari ridho kiai, joli. Kebalik. Jauh dari orang tua berarti nyari ridho siapa? Guru. Ketika kita di rumah, carilah ridho Allah, ridho melalui orang tua. Ketika kita di sekolah atau di bangku sekolah, carilah ridho Allah, ridho guru. Maka guru ini kan dari orang tua ini lagi ada dua. Ridho ya. Orang tua kita ini ada dua. Yang pertama orang tua jasmani, ibu dan bapak. Dan orang tua rohani, yakni guru. Makanya sampai kapan orang tua ada mantannya enggak? Sekarang saya tanya, guru ada mantannya enggak? Guru ada mantannya enggak? Nah, kalau kita menganggap ada mantan guru, ini bahaya. Dosa. Lihat bagaimana Sayyidina Ali, ya, sampai kalaulah aku dijual oleh guru saya redho dan saya rela karena saya adalah kepunyaan guru saya. Kamu ulang rela. Karena apa? Ridhonya Allah, ridho kiai. Kalau dipaksa, ridhonya Allah, ridho orang tua. Kalau kita ingin menggapai ridhonya Allah melalui orang tua kita, jangan kemana-mana, diam di rumah. Diam di rumah, kerja, pulang ke rumah orang tua, bakti sama orang tua. Tapi kalau seumpama kita ada di pesantren, kita ada di bangku madrasah atau bangku pendidikan, maka gapailah ridho Allah melalui guru, mahasiswa, gapailah ridho Allah melalui dosennya, sami'na wa ata'na sama dosennya, berhasil. Nih, ya. Jadi ridho, mencari ilmu untuk karena ridho Allah. Ilmu gak akan didapat kalau kita belum mendapatkan ridhonya Allah. Bagaimana cara untuk mendapatkan ridho Allah? Carilah ridho guru. Kalau guru udah ngomong nggak ridho, walaupun bagaimanapun berantakan, susah. Ini mohon maaf, diitibar. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, ini punya murid. Muridnya itu nggak pernah diajarin ngaji. Syekh Abdul Qadir Jailani ini muridnya nggak pernah diajarin ngaji, cuma disuruh doang, disuruh ono, suruh ini, suruh ono, suruh ini. Akhirnya ada yang lihat, diaduin sama orang tuanya, diadukan ke orang tuanya. Anak kamu mondok ya? Iya. Di mana? Ono, saya pondokin di pondok sama Kiai Haji atau guru ulama besar, yakni si Abdul Qadir Jailani. Oh, di sana ya? Si anaknya iya. Saya pernah lihat. Anak bapak cuma disuruh nyambung. Anak bapak cuma disuruh ngarit, ngapain? Masa sih dia? Akhirnya orang tua terhasil, dia pulang. Dia bilang sama istrinya untuk nengok anaknya ke pesantren. Datanglah dia ke pesantren, dia tengok anaknya di pesantren. Lalu orang tuanya ini langsung ngomong sama Syekh Abdul Qadir, aku mencetak anakku, nyuruh mondok di ulama besar agar anak saya jadi ulama besar. Udah bener belum niatnya?
Dari niat pertama saja sudah salah. Pengen anaknya juga jadi ulama besar. Salah. Ini orang tua ya yang mondokin anaknya, jangan sampai kita punya niatan nanti misal tidak. Jangan punya niatan anaknya biar jadi orang besar. Tapi apa? Mendapatkan ridho Allah dari kiainya. Kalau kiainya udah kita serah sama kiainya, terserah kiainya dah. Ya, yang penting masih di jalur-jalur keagamaan. Ya, jangan kayak kemarin dimondokin santrinya hamil semua, ini berarti nggak bener, berarti kiai ini nggak bener itu. Itu kiai yang nggak bener ya. Jadi masih ada ya jalur keagamaan. Nah ini orang tuanya ngomong, kok malah anak saya dijadikan kayak pembantu, kayak budak. Saya mau pulang. Oh ya sudah, silahkan bawa pulang anak. Subhanallah. Sepanjang jalan ini pulang semua pertanyaan tasawuf, pertanyaan akidah sampai pertanyaan syariat fikih ditanyakan oleh ayahnya kepada anaknya, apal di luar kepala, padahal kayak ngaji. Paham semuanya. Begitu sampai rumah ditanya lagi, lupa. Gak tahu apa yang saya baca, apa yang saya di waktu di pondok, kagak tahu. Padahal sepanjang jalan ini tahu semua. Akhirnya ini anak orang tua balik lagi ngantar anaknya ke kiai satu Qadir Jilani tadi. Mohon maaf atas kelupukan saya, minta maaf. Mohon maaf atas kelupukan saya dan kelupukan sombongan saya, kesujudan saya kepada kiai. Maka saat ini saya akan memondokkan kembali anak saya. Mohon maaf. Apa jawab saya kepada Jilani? Allah bukan saya yang menutup pintu pesantren ini, tapi Allah sudah menutup pintu untuk anak Anda. Na'udzubillah nih, jangan ditolak. Jadi yang tolak itu bukannya satu kali. Walaupun anak Anda belajar di mana pun gak mendapatkan lagi keberkahan ilmu. Ditutup untuk anak Anda. Karena itu tadi, ridhonya Allah, ridho kiai. Ketika kiai udah sakit hatinya Allah dengar, dibalas langsung jebret spontan pada saat ilmunya dihilangkan oleh Allah. Subhanallah. Maka jangan sampai kita ini memiliki tatanan hati yang salah, dilihat yang rapi, ya. Nih, ya. Jadi terus niatnya apa lagi? Memerangi kebodohan sendiri wa izalatul jahli an nafsi wa an sa'il jahil ya. Jadi ya, dan juga ya, berusaha segenap kaum bodoh, menghilangkan kaum yang bodoh. Saya belajar di kampung saya banyak yang kagak ngerti, makanya saya berkorban untuk belajar agar nanti ilmu yang saya berikan juga untuk saya siarkan kepada kampung saya. Ini boleh untuk sama-sama menghilangkan kebodohan, bukan jadi kiai, tapi apa? Mensiarkan, menghilangkan kebodohan sama-sama. Kitanya menghilangkan kebodohan, nanti setelah kita dapat pulang juga ngilangin kebodohan orang yang di rumah. Bukan untuk jadi kiai, dikenal enggak dikenal enggak ngaruh. Yang penting menyampaikan apa yang dia dapat pada saat di pesantren dengan mengategorikan sampaikanlah walau satu ayat dia sampaikan, bukan untuk ketenarannya. Nah ini yang dibenarkan. Mengembangkan agama dan melanggengkan Islam, sebab kelanggengan Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Ngaku Islam kagak punya ilmu, ya bahaya. Maka orang-orang kebanyakan, mohon maaf, intelektual kita baik itu dari pemahaman orang-orang NU-nya maupun Muhammadiyahnya, itu orang-orang yang punya ilmu semuanya, punya dasar ilmu. Jika kita tidak punya ilmunya, maka tidak adalah kita kebenaran di dalam kedepannya. Nah ini, ya ada syair dari Syekh Burhanuddin. Ya. Syekh Burhanuddin itu mengatakan bahwasanya basantun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minu jahilul mutanasikun humma qaidnatul lil alamina azimatun liman bima fitini
kalimatnya. Al ilmu yuntafa'u bih. Yuntafa'u itu den manfaati sopo wong bihi sebab ilmu. Dia dimanfaati oleh ilmu, bukan dia memanfaati ilmu. Hati-hati nih, jangan terbalik ya. Kalau orang memanfaati ilmu, mumpung gua punya ilmu nih, lumayan dah gua bohongin orang. Nah, punya ilmu gua, bohong aja pakai ilmu loh. Mumpung. Nah, ini berarti apa namanya? Dia itu memanfaati ilmu. Tapi kalau dia dimanfaatkan ilmu, dia tidak mau berjalan tanpa dasar hukum. Dia nggak mau bergerak tanpa dasar dalil. Jadi dia berjalan dan bergerak di muka bumi ini dengan dasar dalil dan hukum ilmu. Jadi ilmu yang ngatur dia. Contoh. Ini banyak contoh. Bapaknya Imam Syafi'i itu makan buah apel doang kan? Cuman gara-gara ngapain? Makan buah apel. Itu pun buah apel siapa? Nemu ya. Tapi dia sadar, ya Allah, ilmu tasawufnya, ilmu hikmahnya, ilmu ketuhanannya lebih tinggi di dalam hatinya. Dia takut apa yang dimakan merusak dirinya. Akhirnya dia selusuri itu sungai, cari punya siapa di pohon. Cuman gara-gara mendapatkan ridhonya Allah dari apa yang dimakan, itu punya kepilikan orang tersebut. Agar orang tersebut ridho, dan asbab ridhonya orang tersebut Allah menjadi ridho. Akhirnya dia cari tuh orang yang punya apa, ketemu untuk dapetin ridhonya suruh ngapain? Bapaknya masalah suruh kerja 2 tahun tanpa hidayah, sambut kerja. Secara logika, bego amat buat gara-gara apel ini doang aku kalau kerja 2 tahun gak dibayar, oh enggak. Pasti gitu ya. Berarti dia itu mengakali ilmu. Tapi kalau dia diperbudak dengan ilmu agar dia selamat kayak ini, saya tidak mau melaksanakan sesuatu yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belajar, setiap gerak dan langkahnya diatur oleh ilmu. Nah, itu namanya dia diatur dengan ilmu ini. Ya. Tapi lebih lebur bila si jahil ibadahnya ngawur. Namanya nih jahil, akbaru minhu jahilun mutanasih. Udah bodohin orang. Udah bodoh ya, ngajakin orang bodoh, ini bahaya. Bodoh jemaah, namanya jahil murokab. Jahil murokab itu udah bodoh ngajakin orang bodoh gitu loh. Dia ketipu orang, bagaimana biar orang lain juga ikut ketipu. Nah, ini namanya ngajak gitu. Kebodohannya ngajak orang itu kan lebih bahaya. Maka di sini jadi perhatikan, keduanya menjadi fitnah. Keduanya menjadi fitnah. Yang tadi orang alim tapi mutahatikun, hancur, tidak tertata dengan ilmunya, tetapi dia malah semena-mena. Jadi fitnah. Benar nggak? Terbukti nggak ya? Jadi mentang-mentang dia seorang kiai. Nah ini kan santri 13 orang, 20 orang juga nggak masalah, kan harus malu dan gitu. Tapi jadi kita ngawur itu namanya. Ngawur. Jadi fitnah. Akan timbul fitnah. Sesuatu orang bodoh juga itu ya akan menjadi fitnah. Karena kebodohannya, karena ketidakpahamannya, tidak ngertinya, akhirnya malah menyebabkan asbab fitnah kepada yang lainnya. Lebih bahaya lagi makanya orang bodoh itu. Jadi malah ngawur ya. Fitnah kemana-mana jadi hancur, ya Allah. Geman gara-gara kebodohannya. Keduanya menjadi fitnah, menimpa ganasnya dunia atas yang mengikuti sebagian dasar perikanan. Wa yanwihi asyukru ala nikmatillah, nikmatil aqli ya. Terus yang kedua, dia bisa juga lihat dengan bersyukur atas nikmat dikasihnya akal ya. Jadi niat kita ngaji itu ya, saya kasih akal, maka saya menjaga. Tapi mohon maaf ya, akal kita ini ya percis kayak harddisk, percis kayak MMC.
persis kayak memori HP. Kalau otak kita ini udah kebanyakan mikir yang aneh-aneh, yang kagak penting dalam filenya, kira-kira lemot nggak? HP ini banyak data-data yang kagak penting, memenuhi memori, kira-kira jadi lemot nggak HP? Biar HP-nya nggak lemot lagi diapain? Nah, dibuang-buangin file yang kagak penting, betul kan? Biar kosong lagi memorinya, ganti baru, kebanyakan duit. Berarti kalau otak kita lemot, ganti otak baru gitu. Cari aja otak monyet, masukin ke sini kan gitu. Nah, ya. Iya. Ini memori ya. Memori kita itu seperti itu. Kalau udah kebanyakan mikir yang kagak-kagak, yang kagak manfaat, file-file yang kagak berguna, akhirnya apa? Lemot. Buang file-file yang kepake, file-file yang kagak guna. Enteng lagi tuh HP, lancar lagi. Kenapa? Karena pertama beli tuh HP enteng. Betul. Kok lama-kelamaan lemot? Ya karena kebanyakan memorinya terisi file-file yang kagak penting. Bahkan ada virus. Yang bahaya lagi kalau otak manusia sudah kena virus. Istighol namanya. Ya, paham nih? Otak manusia kalau udah kena virus bahaya, namanya istighol, ketumpul. Ketumpul apaan? Dia biasanya selalu dimantung, dibimbing. Harus. Jadi ini kayaknya udah terekam, nempel di situ itu, ya seperti itu. Nggak bisa berubah lagi, harus begitu. Nah ini jadi namanya. Maka dia kalau udah kena virus kayak begini harus pakai antivirus tuh HP, betul nggak? Biar bersihkan dengan antivirus, biar virusnya hilang. Bagaimana antivirus otak kita? Akhirnya ada pengobatan melalui itu namanya membantai antivirus. Ini membantai virus-virus yang ada di otak, ngebleng dan lain sebagainya. Diajak ngomong kagak. Kucing mana kucingnya? Nah, medium satu. Lemot. Iya. Sekarang udah dituju masih pakai medium satu. Mana kucingnya? Mana kucingnya? Nah, baik ya. Anda seluruh manusia menjadi budak berlian. Nih, bayangkan kata saya Ibnu Amsal. Andai kan seluruh manusia menjadi budak berlian, niscaya kemerdekaan seluruhnya dan kebebasan dari kekuasaan. Kalau Muhammad bin Hasan, ya, laukan nasa kulluhum abdi, la yataqahum tabara'at an. Jadi dari merdeka kalau jadi budak itu ya berarti yang bisa bebasin siapa? Ini majikan, betul nggak? Majikannya sama. Jadi kita juga gitu. Kalau kita sudah menjadi budak, ilmu yang bisa mengubah kita apa? Ilmu lagi. Ini berat. Yang enteng kita ilmu lagi, belajar lagi ilmu yang lebih dalam. Maka kalau kita udah lebih dalam keilmuan itu, belajar. Syariat, rekod kalau udah nyambut lazat iman, lazatil ilmu. Maka niat syukurnya akal kita ini dijaga akal kita. Makanya kalau di pesantren itu ya mau mabuk, ya waktu saya di pesantren itu ngeliat santri kopiannya kebuka dimarahin. Kenapa? Bersyukur akan akal, jaga sampai disuruh tutup kepala. Yang penting ditutup, mau ditutup pakai topi capil, yang penting tertutup. Palanya kebuka saja langsung dimarahin sama kiai itu. Kenapa? Agar menjaga bersyukur akan akalnya. Kita dikasih akal. Membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Maka belajar ilmu tersebut dengan niatkan mensyukuri nikmat akal. Ya. Man wajadana laulatan ini kelezatan ilmu dan kelezatan hikmah ilmu. Ya. Man bermula siapa orang wajada menemukan siapa man lazzatul ilmi akan kelezatan ilmu wal amal dan amal
sebab ilmu, ya, siapa yang saja yang telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan duniawi. Wis onone dunia koyo ora ono. Adanya dunia kayak gak ada. Ada gak masalah, gak ada gak masalah. Wis nyantai. Ada kalau wujud kalau ada. Wujud kayak gak ada. Jadi gak tergantungan dengan duniawi. Ada HP biasa, gak ada HP biasa. Jadi gak ngempet, ya. Kenapa? Dia sudah mendapatkan nikmatnya atau lazatnya ilmu dan lazatnya ibadah. Kegemaran akan harta benda dunia. Saya Iman Al-Azhari, ya, Waduddin Hamad, ya, memberikan sebuah syair. Saya akan ini bahannya ini dari yang jelas, man talabul ilmi, barang siapa yang gerangannya menuntut ilmu untuk hari kemudian, untuklah dapat faza bi fadli minar rasyad, pasti dia akan mendapatkan kecerdasan tersebut. Tapi kalau dia niatnya ilmunya, mencari ilmunya cuma untuk glamor, untuk kesenangan dan sebagainya, enggak ada. Makanya mohon maaf, banyak sekali orang yang keluar dari pesantren, pesantrennya sama, tapi nggak ada manfaat. Bisa manfaat dirinya, tapi tidak bisa manfaat untuk yang lainnya. Ini membahaya. Jadi karena salah daripada niatnya itu sendiri. Keutamaan anugerah Allah dan petunjuk jalan, ya, rosyad, ya, irsyad, bahaya lil khosrani, aduh, ya. Saja merugi menuntut ilmu nah cuci hanya buat sesuap nasi. Apa yang mondok biar jadi ustaz, kan enak jadi ustaz duit jaganya. Berarti hanya untuk sesuatu nasi. Nauzubillah min dari jangan, ya. Karena kalau untuk urusan masalah rezeki itu yang diatur oleh Allah. Allah mati bukan kucing ya? Kucing bukan. Keluarin mati nanti. Baik. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi kalau seumpama kita mencari ilmu itu dalam urusan ilmu akhirat ya, bukan ilmu dunia ya. Kalau ilmu dunia memang untuk situ contohnya. Seperti kita mempelajari ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris memangnya untuk situ. Makanya seperti ibarat kata ilmu kedokteran itu kan mahal ya, karena memang untuk dunia. Tapi pada hakikatnya, ketika kita menggapai daripada ilmu akhirat seperti menjadi seorang ulama besar yang terdahulu itu tidak sedikit pun punya niatan major atau untuk dirinya. Ya, malu kalau seumpama jadi ustaz sampai ngemis cuma gara-gara sesuap nasi, nauzubillah min zalik. Ini bahaya ya. Aduh, sangat merugi. Ya, Allah. Allahumma illa talabul zah li amri. Tapi jikalau dalam meraih keagungan itu demi amal makruf nahil berkah, ya, memperjuangkan kebenaran dan meluruskan agama, maka untuk keperluan hawa nafsu sendiri maka diperbolehkan. Saya nyari dunia li amar makruf nahi munkar, bukan untuk keperluan nafsu. Ngapain sih lu pulang pondok malah kerja? Ya, kalau saya nggak kerja, kagak ada yang jaga. Anak yatim gak diurusin. Maka kaya boleh nggak? Oleh Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi untuk membantu kaum lemah agar mau ngaji. Itu boleh, ya, buat keagungan agama. Tapi kalau seumpama bekerja buat apa? Perut dan hanya perut aja. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan seseorang yang pikirannya isi perutnya, ya, hanya
hanya untuk isi perutnya, maka derajatnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikeluarkan dari isi perut. Jadi kalau seumpama pikirannya cuma perut dan perut, derajatnya nggak jauh berbeda dengan apa yang dikeluarkan dari isi perut. Alhamdulillah. Apa yang dikeluarkan dari isi perut? Bahaya. Dari maka ketika kita dikasih adijaya kaya oleh Allah, ya, jadikanlah adijaya kaya kita ini untuk kemaslahatan umat. Diitibar, ya, diitibar. Waktu saya di pesantren itu untuk nyari kerja itu hanya untuk ya apa beli kitab. Ya. Beras kalau masih ada saya nggak mau kerja. Itu pun beras 5 liter atau 5 kilo ya, sebulan. Mau kira makan, karena apa kita diitibar. Kalau benar-benar sudah lemas, badan sudah lemas, sudah nggak kuat untuk ibadah, nggak kuat untuk ngaji, baru makan. Jadi makannya itu benar-benar untuk pikuatnya ibadah, untuk pikuatnya ngaji. Kalau masih kuat untuk ngaji, ya nggak usah makan punya udah, nggak wajib, gitu ya. Nah, ini ya, maka diperbolehkan sejauh batas telah dapat menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Perhatikan 1 menit ini. Ada yang mau bertanya? Ini sangat penting sekali ya masalah niat. Ya, di sini diajarkan cara-cara niat. Tadi pertama niatnya karena apa tadi? Diniatkan karena menggapai ridha Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, ya, mensyukuri nikmat ya, itu ya. Jadi niat kita dalam mencari ilmu ya, dengan bisa kita ambil salah satu dari itu semua. Boleh kita niat mencari ilmu itu untuk mencari ridha Allah. Karena yang namanya ridha Allah itu sangat kita butuhkan. Masya Allah, kana malam jasa lam yakun. Jika Allah kehendak bakal ada, jika Allah nggak kehendak nggak akan ada. Ini ridha namanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda lam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kalau kita senantiasa sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan semua. Allah mudahkan. Semoga Allah redha. Yang namanya Allah redha sudah. Makanya kiai-kiai dulu mohon maaf ya, sampai dia ke gunung, sampai dia kemana-mana, cuma untuk apa? Nyari ridha Allah. Nyamar jadi orang gila. Betul, ada nggak kiai nyamar jadi orang gila? Cuma untuk mencari ridha Allah. Dia musafir kemana-mana, ke satu pesantren ke pesantren lainnya, hanya mencari ridho Allah itu sangat penting. Ketika kita dimasukkan ke dalam neraka tapi Allah redho, neraka jadi dingin. Contohnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Allah redho, api jadi dingin. Maka ridho Allah. Jadi kita gapailah ridho Allah, cari. Untuk kaum istri, ya, raihlah ridha Allah melalui suami. Para istri, raihlah ridha Allah melalui suami. Para anak, raihlah ridha Allah melalui orang tua. Para pembelajar, yang lebih bagus sekolah, para santri, raihlah ridha Allah melalui kiai. Jadi ada tempatnya masing-masing. Ya, ketika kita menjadi seorang anak, mencari Allah, ridhonya Allah, ridho orang tua, di mana? Di rumah. Gapailah ridho tersebut. Ya. Syaikhul Qadir Jailani itu selama di rumah ibunya. Begitu 9 tahun Imam Al-Ghazali, Syaikhul Qadir Jailani diusir oleh ibunya. Nangis. Tapi kau harus belajar, Akhirnya dia berangkat pergi merantau untuk mencari ilmu. Mencari ilmu. Di umur 9 tahun, karena dia menuruti perintah daripada ibundanya, berkata jujur, sebab itulah dia akhirnya menjadi guru para peramal. Umur 9 tahun, Syaikhul Qadir Jailani udah jadi gurunya para peramal. Para peramal tobat semua sama beliau, ngaji sama beliau. Subhanallah. Nah ini ya, jadi kalau kita dekat terus kepada Allahnya, gapailah ridha Allah. Kalau Allah udah kehendak ya udah.
Caranya gimana? Hilangkan kehendak kita dulu. Karena ini kehendak kita, ya bukan kemauan saya, kemauan Allah. Kemauan Allah. Kalau udah kita ikuti kemauan Allah, insya Allah Allah akan mudahkan semua apa yang menjadi ridhonya. Tapi kalau kemauan nafsu, ridhonya nafsu sudah berantakan. Inna nafsal lahu mirabbisu. Sesungguhnya nafsu senantiasa memerintah kepada keburukan. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu dari konstitusi Allah itu tadi atas ridha Allah. Kalau Allah nggak ridha, nafsu jadi salah. Ya. Salah jadi benar kalau Allah ridha. Benar jadi salah kalau Allah kagak ridha. Caranya gapailah itu. Lagi seorang istri carilah ridha Allah melalui suami apapun itu. Walaupun pahit sekali. Para murid carilah ridha Allah melalui kiai lewat gurunya. Para bapak gimana? Para suami, gitu? Bagaimana para suami? Ya itu tadi. Kalau dia masih punya orang tua, cari ridhonya lewat orang tua dan mertua. Kalau dia nggak punya orang tua, ibarat kata carilah ridhonya melalui kiai, cari guru spiritualnya yang bisa membimbing dia. Kenapa? Suami ada sebagai imam, tanggung jawab nantinya. Makanya kalau istri enak, cukup dapat ridho suami, dapat ridho Allah. Jadi istri paling enak, yang paling ribet itu dia jadi suami. Mau ikut ridho siapa coba? Mau ngikutin ridhonya orang tua meninggal. Betul. Nah, akhirnya apa? Dia mencari titik temu ridhonya Allah, ridho kiai. Akhirnya suami yang bisa membimbing semuanya nantinya adalah orang yang mendapatkan ridho dari seorang kiainya. Jadi spiritual. Oke, banyak lah cari. Maka nanti di sini ada ya cara mencari guru ya. Itu 2 bulan batasannya. 2 bulan dia harus memilah dan harus cepat mengambil sebuah keputusan, jangan dilema terus nanti keduluan iblis masalahnya. Iblis lebih cepat ya untuk menghancurkan manusia. Baik, karena sudah jam 10 lewat 5 kelewatan 5 menit. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan kelancaran. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dalam bahasan apa masih itu ya, masih sambungannya masih. Ini